Bertemu kembali dengan saya Kade Arista Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 3 Singaraja. Kali ini saya tidak sendiri, saya mengajak Putu Teti Insani Tanaya, itu guru SMA Negeri 3 Singaraja. Kebetulan beliau adalah guru ekonomi. Selamat pagi Bu Teti. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga. Kali ini kita akan membahas tentang supervisi kelas, tapi sebelumnya saya ada sedikit beberapa pertanyaan untuk Bu Teti. Yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti, Bu Teti? Ya, karena pembahasan yang akan saya bahas di kelas itu mengenai badan usaha, jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan ekonomi. Yang kedua itu ada peserta didik mampu secara kritis dan kreatif memberikan solusi pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan ekonomi. Dan yang ketiga itu ada peserta didik mampu dalam mencari, mengolah, dan menginterpretasi data di fase ini, yaitu badan usaha. Oke, jadi nanti Bu Teti di kelas akan memberikan materi tentang badan usaha di kelas. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa area pengembangannya kira-kira Bu Teti? Jadi area pengembangan yang saya tuju itu ada pemahaman konsep dan keterampilan proses. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti jadi di area pengembangannya nanti Bu Teti mengembangkan pemahaman konsep dan keterampilan. Oke. Kemudian untuk rencana nih ya, rancangan pembelajarannya itu seperti apa Bu Teti, dari segi strateginya mungkin, kemudian dari metodenya seperti apa kira-kira? Kalau strategi pembelajaran yang saya akan gunakan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan kemampuan sosial dan emosi mereka. Oke, itu dari segi strategi, berarti ya strategi pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sudah bagus sekali Bu Teti. Untuk metodenya kira-kira seperti apa Bu Teti? Ya, metode yang akan saya gunakan mungkin nanti saya akan memberikan penjelasan dulu sedikit. Setelah itu saya akan memberikan mereka kesempatan untuk membentuk kelompok, dan selanjutnya saya akan membagikan mereka permasalahan di masing-masing kelompok, di mana nanti mereka akan mendiskusikan dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Oke, berarti nanti metodenya Bu Teti akan membentuk atau membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian memberikan mereka masalah, kemudian akan mendiskusikan permasalahan apa yang akan Bu Teti kasih ke mereka. Oke, itu tentang metodenya ya Bu Teti ya. Untuk selanjutnya tentang model nih, kan nanti Bu Teti memakai suatu model. Kira-kira modelnya seperti apa nanti? Model pembelajaran yang saya akan gunakan itu supaya kita semua berhubungan dengan permasalahan, jadi saya akan menggunakan problem based learning, di mana saya membagikan permasalahan ke mereka dan mereka mencari solusi memecahkan masalah tersebut. Oke, berarti nanti model yang akan Bu Teti pakai itu tentang PBL ya, problem based learning, memberikan masalah kepada murid, nanti dia akan menggali sendiri permasalahannya, kemudian menemukan solusinya. Seperti itu ya Bu Teti ya. Untuk selanjutnya tentang media nih Bu Teti. Untuk media pembelajarannya kira-kira Bu Teti menyiapkan apa tentang media pembelajarannya? Media pembelajaran karena siswa sudah memiliki buku paket, saya akan gunakan buku paket, LCD, proyektor karena mereka membentuk kelompok dan akan membuat PPT, jadi agar bisa dipresentasikan nanti. Oke, berarti media pembelajarannya nanti terkait dengan sarana prasarana ya Bu Teti ya, seperti ada laptop, LCD, speaker misalnya, ada juga kan buku paket. Untuk selanjutnya kira-kira kapan Ibu akan Bu Teti melakukannya di kelas? Saya ada jadwal mengajar di hari Kamis jam 7.08 itu di kelas 11G. 7.8 ya. Berarti nanti Bu Teti hari Kamis jam 7.08 itu di kelas 11G akan melakukan kegiatan di kelas 11G ya. Baik, nanti di sana saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan mencatat semuanya, melihat, mencatat hal-hal apa saja nanti yang
terjadi dalam kelas. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan pasca observasi, melakukan percakapan lagi tentang pasca observasi kelas, di mana nanti didampingi oleh PP saya nantinya Bu Teti ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu Teti ya, kira-kira hasil apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, hasil dari percakapan kita hari ini sebagai gambaran dan persiapan saya ini, jadi saya nanti akan mempersiapkan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya juga bisa menentukan model pembelajaran yang saya akan gunakan, metodenya bagaimana, dan nanti juga media apa yang saya akan gunakan. Oke, baik sekali Bu Teti. Nanti kita akan ketemu minggu depan di kelas 10J Bu Teti. 11J ya Bu Teti ya. Oke, cukup sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Teti. Ya, sama-sama Ibu. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di kegiatan supervisi kelas dan pasca observasi supervisi kelas. Terima kasih. Selamat siang semua. Jadi sebelum pembelajaran Ibu akan absen dulu kalian. Silahkan yang hadir angkat tangan hadir. Apabila ada yang izin, tolong disampaikan ke Ibu kalau dia izin, ya. Gede Yoga Wicaksana. Ini Kadek Puja Widianti. Ini Kadek Fitri Nita Pradewi. Marsya Nika Derisel Agus Somantri. Apakah ada yang belum diabsen? Jadi semua hadir ya. Jadi dengerin dulu instruksi dari Ibu. Kalau misalnya kalian disuruh tepuk satu, kalian diam. Kalau tepuk saja kalian diam. Tapi kalau tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, ya. Tapi kalau tepuk 3, tepuk tangan 2 kali, tepuk 3, tepuk tangan 3 kali, tepuk 1, tepuk 4, tepuk tangan 4 kali. Terima kasih. Bisa ditaruh dulu HP-nya sebentar. Kita fokus dulu sama pembelajaran hari ini. Jadi silakan dibuka bukunya dulu pada bab pertama. Kita akan mempelajari yang namanya materi badan usaha. Kalian pernah mendengar kalimat badan usaha? Pernah? Belum? Apakah kalian pernah mendengar kata perusahaan? Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Apakah semuanya sudah mengerti? Ya, karena sudah semua mengerti, maka Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari badan usaha? Ya Bu. Ya, Rino. Nah baik, jadi badan usaha itu merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Ya. Jadi pengertian badan usaha itu adalah suatu kesatuan yuridis yang didirikan untuk mencapai suatu keuntungan. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dan terima kasih. Ya. Selamat pagi, bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi kelas bersama saya, Kadek Arista Dewi, CGP Angkatan 10, SMA Negeri 3 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Kali ini saya ditemani oleh Putu Teti Insani Tanaya sebagai guru yang telah diobservasi
pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu PP, Ibu Trisyana Angelina sebagai PP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Bu Teti. Selamat pagi Bu Arista. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu Arista. Bu Arista bagaimana? Sama baik juga Bu. Jadi sebelum saya memberikan pertanyaan ke Ibu, di sini saya akan membacakan hasil observasi pembelajaran di kelas yang sudah Bu Teti terapkan di kelas. Itu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Untuk aspek dan strategi pengembangannya, di sini aspeknya pemahaman konsep, catatan pengamatannya, di mana Bu Teti sudah menjelaskan berbagai konsep dalam badan usaha dalam perekonomian. Kemudian yang kedua, di bagian aspek keterampilan prosesnya, Bu Teti sudah mengarahkan siswa untuk melakukan penelitian sederhana seperti itu ya Bu Teti. Kemudian yang ketiga, bagian aspek dan strategi pengembangan, di sini Bu Teti sudah memberikan pembelajaran menggunakan pembelajaran aktif, ya, di mana Bu Teti sudah mengelompokkan siswa dan memberikan suatu permasalahan. Dan yang keempat, aspek dan strategi pengembangannya, di mana aspeknya ini penerapan KSE. Itu di catatan pengamatan saya, di mana Bu Teti ini sudah melakukan ice breaking pada murid. Adapun catatan tambahannya, yang pertama, di mana Bu Teti sudah menyiapkan perangkat pembelajaran secara maksimal ya Bu ya. Kemudian Ibu Teti sudah melakukan supervisi kelas dan sudah terlaksana dengan baik. Nah, namun di sini yang perlu diperhatikan yaitu saat Bu Teti mengajar di kelas itu, siswa ketika Ibu mengajar itu ada salah satu siswa yang kurang fokus seperti itu. Di belakang ada yang bercanda sama temannya, kemudian pada saat Bu Teti menerangkan di papan itu siswa di belakang itu ada yang ngobrol seperti itu yang saya ya, itu hasil pengamatan saya. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Teti terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung dengan tujuan untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya menanyakan perasaan dulu Ibu Teti ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung? Terima kasih Bu Arista untuk evaluasinya. Jadi karena ini pengalaman pertama saya Bu Arista, perasaan saya pada saat itu cukup tegang itu awalnya, tapi seiring berjalannya waktu perasaan itu mulai hilang dan saya mulai nyaman mengajar dan sudah berjalan dengan aman dan lancar. Syukurlah Bu ya, sudah aman berarti Bu ya, sudah nggak tegang lagi ya. Baik, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangannya, pengembangannya di kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas. Untuk yang sudah saya siapkan awalnya itu, terutama saya harus menyiapkan perangkat ajar berupa model ajar dulu Bu Arista. Kemudian untuk di kelas yang sudah saya lakukan itu, saya memberikan siswa itu permasalahan dulu Bu Arista. Kemudian saya mengelompokkan siswa, lalu nanti siswa membahas permasalahan yang saya berikan dan mempresentasikan. Nah, untuk area pengembangannya itu ada dua Bu Arista. Area pengembangan pemahaman konsep, di mana siswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dari badan usaha. Di sana ada 3 badan usaha, milik negara, milik swasta, dan milik daerah. Dan untuk di keterampilan konsep, area pengembangan keterampilan konsep, siswa melakukan penelitian ke wilayahnya, bagaimana badan usaha itu ada di wilayah masyarakat setempat siswa tersebut.
Jadi tahapannya Ibu sudah melakukan menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian sudah menyiapkan murid secara berkelompok, kemudian memberikan suatu permasalahan seperti tadi. Nah, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau menurut saya area pengembangannya sudah cukup berjalan, sudah cukup dipahami oleh siswa dan sudah dilakukan juga penelitiannya oleh siswa. Tapi ada beberapa kendala Bu Arista pada saat proses pembelajaran tersebut. Berarti masih ada kendalanya ya Bu Teti ya. Kira-kira kendala dan kekurangan yang Ibu sampaikan tadi itu seperti apa? Kalau kendala yang saya temukan itu saya masih menemukan beberapa siswa yang mengantuk, masih juga yang aktif itu hanya beberapa orang aja. Tapi ada beberapa siswa yang hanya diam, tidak aktif sama sekali. Bahkan seperti yang Bu Arista bilang tadi, ada siswa yang kurang fokus gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan siswa ada yang mengantuk, kurang fokus, kemudian ada yang bercanda seperti yang tadi Ibu sampaikan tadi. Itu kira-kira apa yang menyebabkan siswa seperti itu? Kalau menurut saya setelah saya pelajari itu mungkin saya itu mengajarnya masih menggunakan metode lama Bu Arista. Jadi siswa itu merasa kurang antusias atau kurang nyaman dengan metode yang saya gunakan, menyebabkan mereka kurang fokus. Mungkin juga karena mereka itu ada apa yang namanya kurang paham gitu apa yang akan dijelaskan itu. Jadi mereka itu istilahnya bosan karena saya terlalu menjelaskan materi saja tanpa memberikan tanpa memberikan permasalahan yang membuat mereka itu terpancing untuk melakukan atau apa sih istilahnya Bu Arista ya, excited untuk mereka itu menggali informasi yang lebih terhadap pembelajaran tersebut. Seperti itu. Nah, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk bisa memancing motivasi siswa seperti yang Ibu tadi jelaskan? Jadi rencana saya ini ke depannya, jadi saya itu akan mengelompokkan siswa itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Dimana itu nanti siapa yang suka gaya belajarnya itu tipenya nanti auditori, visual, atau siapa yang bagian kinestetik. Mungkin itu akan lebih efektif atau lebih menyenangkan belajar bagi mereka. Seperti itu ya Bu Teti ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu Teti ke depannya itu bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi kepada muridnya ya. Nanti saya tunggu ceritanya seperti apa ya. Kira-kira kapan ini Ibu Teti akan melakukan pembelajaran yang Ibu Teti sampaikan tadi supaya muridnya bisa lebih fokus, seperti itu tidak mengantuk Secepatnya Bu Asta. Mungkin saya bulan depan sudah mulai menerapkan metode ini, pembelajaran diferensiasi sesuai dengan gaya belajar, agar bisa berkelanjutan untuk seterusnya Bu Asta. Berarti rencananya bulan depan ya Bu ya, di bulan Oktober berarti Bu ya. Kira-kira nih siapa ya, siapa yang bisa membantu atau mendukung proses yang akan Ibu lakukan? Ya, karena sekarang itu sudah istilahnya sudah Bu Arista ini bersama saya, mungkin kedepannya saya akan terus merepotkan Bu Arista untuk terus mendampingi saya, mengevaluasi saya pembelajaran diferensiasi di kelas, selanjutnya ke teman sejawat yang lainnya, dan nanti di MGMP ekonomi pelajaran saya. Terima kasih banyak Bu Teti atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan cepat realisasi dengan baik ya Bu Teti ya. Baik, rangkaian kegiatan supervisi pasca observasi kelas sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai. Saya tutup dengan para peserta. Selamat pagi.